Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Kalau gitu saya absen dulu ya. Adiba masuk. Adinda. Ahmad Khairuddin. Alif. Arham. Ya. Cahya Indah. Cahya Indah. Bimbingan di perpustakaan. Oh ya. Dena Arafi. Devika. Dewi Melianawati. Saya isi dulu di agenda saya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya saya pengen kalian fokus ya. Coba saya beri tepuk fokus. Sekarang saya yang beri apa-apa? Tepuk fokus. Mendengar, melihat, merasa. Fokus. Oke, bagus sekali kelas 9I. Di sini kita akan mempelajari atau bimbingan klasikal. Sudah tahu bimbingan klasikal apa belum? Belum? Dalam BK atau bimbingan konseling itu ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individu. Kalau dulu kelas kalian 5 tahun yang lalu BK itu masuk ke kelas, makanya memberi bimbingan klasikal. Di sini kita akan beri bimbingan klasikal tentang syukur. Tahu syukur? Oh, tahu. Oh ya. Tapi gini. Oh ya. Dalam BK itu apa? Bimbingan konseling. Itu ada namanya bimbingan klasikal, ada namanya bimbingan kelompok, ya. Ada konseling kelompok, ada konseling individu. Tuh, kalau masuk ke kelas itu namanya apa? Bimbingan klasikal. Oke, kita langsung masuk aja. Kenapa kita harus bersyukur? Kalian tahu, setiap ada misalnya khotbah atau pidato itu diawali dengan hamdalah. Itu adalah syukur atau pujian kepada Allah. Ya atau tidak? Setelah itu dibarengi dengan apa? Sholawat. Kenapa? Setiap ada pidato itu mukodimahnya atau pendahuluannya pakai pujian atau syukur kepada Allah. Itu mengingatkan kepada kita. Contoh yang paling pada apa? Contohnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Banyak lagi contoh mukodimah gitu ya. Saya beri contoh ini sekalian nanti masuk ke materi. Siap? Siap kelas 9I? Nah, oke. Nanti saya terangkan setelah ini ya. Tapi kita masuk, saya beri contoh mukodimah khutbah syukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab. Dari kalau dalam pelajaran Arab, bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari'. Siapa ingat fi'il madhi itu kata kerja sekarang atau lampau? Sekarang atau lampau? Fi'il madhi. Lampau, telah, sakaro, telah bersyukur atau telah berterima kasih. Yaskuru itu fi'il mudhari' sedang. Maaf ya, Pak guru BK tapi sedikit mengerti bahasa Arab. Oke, Dena. Nah, sekarang sukron itu dalam bahasa Arab bentuk apa? Sukron. Masdar. Lah ini akhirnya di Indonesia menjadi
syukur. Terus ana jenenge tasakuran, syukuran. Lah dalam bahasa Indonesia diambil kata syukurnya tadi artinya berterima kasih pada Allah. Ini kita mempelajari tentang syukur menambah nikmat, tujuannya adalah peserta didik mampu membentuk kesadaran selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan setelah pelajaran ini, setelah bimbingan ini, kalian semakin meningkatkan kesadaran untuk bersyukur pada Allah. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang pengertiannya. Pengertiannya tadi adalah bahwa syukur itu adalah berterima kasih. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, syukur itu adalah rasa berterima kasih pada Allah, atau yang lainnya adalah untunglah atau merasa lega atau senang. Gitu biasanya ini senang lah, syukur gitu. Seperti itu. Terus bagaimana cara kita bersyukur pada Allah? Cara kita bersyukur pada Allah yaitu dengan hati nurani. Diyakini dalam hati. Ya tidak? Bersyukur dengan ucapan. Contohnya apa? Alhamdulillah. Artinya apa? Giga. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Terus yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Ya, perbuatan kalau dalam agama Islam namanya apa? Amal soleh. Lanjut. Bentuk syukur melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, orang Islam ya beribadah sesuai dengan rukun Islam ditambahi dengan sunnah Rasulullah. Kalau umat yang lain ya beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Misalnya umat Kristen ke gereja, umat Buddha ke umat Hindu ke pura, betul. Umat Konghucu kelentreng, pinter ya. Terus menjaga kesehatan fisik, baik dari makanan, kebersihan dan kesehatan tubuh dengan olahraga. Terus mengembangkan potensi untuk masa depan kita, melatih keterampilan kita untuk karir kita atau masa depan kita. Kalau punya hobi misalnya poli yang badannya tinggi seperti Gigah itu ya, bisa ikut latihan poli di tempatnya Pak Arif, nanti bisa menjadi atlet poli nasional. Atau yang lain, badminton juga bisa, atau mungkin Faza pinter jahit. Wah, melatih ya nanti jadi garment atau konveksi yang handal yang. Terus yang selanjutnya yaitu memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Jadi di kemampuan penting untuk membantu sesama, jangan mengganggu orang lain, itu termasuk rasa syukur. Ya ini yang terakhir, tidak menyebabkan orang lain menderita. Hubungan ini berhubungan. Berarti nek orang ganggu orang lain juga termasuk bentuk syukur. Nah, sekarang renungkan ini dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. La tuhsuha. Ora iso ngitung jumlahe. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Renungkan itu. Sekarang syukur menambah nikmat. Ini dalam surat Ibrahim yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya atau kufur atas nikmatnya Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini surat Ibrahim ayat 7. Siapa yang tahu ayatnya? Bunyinya bagaimana? Dina. Ini ayatnya bagaimana bunyinya itu? Surat Ibrahim ayat 7. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadi, pinter. Nah, setelah ini akan saya buat kelompok. Nanti kita diskusi ya. Kalian ya semua mengerjakan tiap kelompok, tapi nanti kalian satu-satu mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing ya. Ini ada jumlahnya 30 toh. Saya bagi menjadi 5 kelompok, tiap anggota berjumlah
jempol. Kita harus selalu bersyukur dan saling mengingatkan kepada sesama agar selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Oke, saya terima. Nah, terus. Apa manfaat dari rasa Allah memberikan nikmat kita sebagai manusia telah diberikan kepada patuh dan harus disyukuri. Memang terkadang susah untuk mengucapkan syukur, terutama saat sedang menghadapi masalah, namun jadi secara tidak langsung bersyukur berdampak baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama baik untuk kesehatan mental, karena kurangnya rasa overthinking sehingga pikiran menjadi positif, hidup lebih tenang dan kebanyakan gosip serta berita karena sifat optimis membuka rasa percaya diri sehingga menyebabkan positif thinking. Air mana? Berhubungan baik dengan teman-teman. Jika seseorang selalu berpikir positif, maka kesehatan terus baik saja tidak terganggu serta tidak mudah terpengaruh dengan gosip yang lain. Oke, itu tadi memang syukur berpengaruh kepada kesehatan psikis atau mental. Tapi syukur bisakah berpengaruh pada kesehatan jasmani? Bisa tidak? Bisa. Contoh, kowe nek pengen mari saka lara sedekah, ya toh? Betul tidak? Sedekah rasa sebagai wujud dari rasa bener enggak? Benar. Kandhane kelompok 3. Benar. Oke, kelompok 2. Kesimpulannya tadi apa? Sudah ada belum? Selain kita selalu bersyukur, maka syukur akan kembali kepada kita. Masya Allah, ya itu ayat dari Al-Quran itu, betul. Oke, saya simpulkan sebelum kita tutup ya. Kita sudah mempelajari tentang nikmat syukur menambah nikmat. Memang betul, kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur kembali kepada kita. Terima kasih kalian telah mengikuti bimbingan klasikal dengan 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 dinamika yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang ya ada yang sak senenge dhewe juga ada, tapi saya lihat semuanya sangat antusias mengikuti bimbingan klasikal. Terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa. Moga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nek basa Jawane menawi wonten lepat saha klentu kawula nyuwun pangapunten. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah, yaitu hidayah taufik dan hidayah irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.